Hai, halo semuanya, balik lagi ada Rehan di sini dan sekarang gua ngetek lagi di tanggal berapa nih? Bentar. 24 Maret. Sekarang sekitar setengah 3 siang dan hawanya juga biasa lah ya. Kota Padang lagi panas banget. Ini gue sampai nyalain kipas ya, namanya anak kosan lah ya, gak ada AC, ada kipas. Kalau AC berarti yang eksklusif banget kosannya, gue kan merakyat nih. Nah, kipasnya gue nyalain satu tuh kurang, jadi harus dua gitu, satu ke arah bawah kaki, satu lagi ke yang kepala gitu. Aduh, panasnya panas banget. Emang gitu sih manusia ya, kalau misalnya kepanasan ngeluh banget. Gian kedinginan, aduh dingin, lembab, pengen agak panas gitu. Tapi gue udah sedikit ngasih apa sih namanya, self reward lah ya gitu ya. Hujan panas-panas ini gue tadi langsung beli es batu gitu. Di sini tuh es batu sekitar 500-an, masih ada ya es batu 500-an gopean gitu. Dan gue biasanya kan langsung bikin es teh atau enggak apa gitu kan, kopi, es kopi gitu. Cuman gue lihat katanya kalau misalnya lu keseringan kayak minum teh gitu, jadi jarang minum air putih gitu. Kadang kan gue bikin tehnya langsung sekali banyak tuh, steko gede gitu. Jadi mungkin gue bisa minum itu dari pagi sampai siang itu 3 jam atau 4 jam. Nah, dibilang nanti gue kalau udah habis gue bikin lagi gitu. Udah bosen teh ya, gue bikin es kopi gitu. Cuman kayak bilang nanti ngaruh nih ke ginjal, jadi kayak agak takut-takut. Jadi beberapa hari ini gue kalau udah beli es batu gitu minumnya pakai air putih aja biasa gitu. Takut banget gue, aduh kalau kena ginjal nanti seumur hidup kali ya harus cuci darah gitu kan. Aduh, mending kalau punya BPJS, kalau enggak itu gimana ya, nggak di cover kan. Tapi jangan lupa tuh, gue juga kemarin sih ini ya emang pakai BPJS, walaupun kemarin sempat harganya naik atau gimana, terus gara-gara covid sempat ada yang disubsidi atau gimana. Gue juga BPJS gue nggak yang tinggi-tinggi banget kok, yang nggak kelas 1 gitu. Kayak gue kelas berapa paling rendah apa ya, gue lupa deh. Gue dulu sempat minta turun gitu gara-gara kesepakatan, kayak ditanya sama gue gimana ya, ini turun aja atau gimana gitu, apa baik sama buruknya. Seingat gue kalau misalnya kelas 1 yang paling tinggi BPJS lo, oke, lo giliran sakit nanti kalau amit-amit masuk rumah sakit, lo yang satu ruangan tuh 2 orang gitu. Kalau kelas yang bawahnya lagi satu ruangan misalnya 4 orang gitu. Kalau yang paling bawah satu ruangan tuh 40 orang. Kayak pesantren ya, kamar ya, satu kamar isinya 20 40. Dulu berapa ya, Bel? Gue sih kayaknya ada tuh di Jakarta ya, yang kayak sekolah-sekolah boarding gitu, satu kamarnya berempat gitu kan. Jadi masih make sense gitu kalau pakai ranjang yang apa sih, atas bawah itu loh, apa sih namanya, twins bed apa ya, boy, yang biasanya kalau buat anak kembar cocok tuh atas bawah kan. Wah. Terus ini sih gue lihat lagi dari kayak tadi pagi bangun tidur, ini keren banget sih, langsung viral juga, maksudnya langsung booming juga, banyak yang komen, responnya pada banyak juga. Katanya Justin Bieber bakalan konser di Indonesia di tahun ini 2022. Langsung dikeluarin juga harga tiketnya, dan ini tiketnya bisa dibeli itu sekitar berapa ya, tanggal 29 Maret gitu. Jadi 5 hari lagi. Ini pasti yang edik buat sama Justin Bieber, kayak siapa ya, istrinya Arab tuh, si Wendy Walters tuh pasti beli tuh ya. Dan konser ini di akhir tahun 3 November ya. Masih bagus juga sih maksudnya. Terus ke tempatnya, venue-nya ini bakal diadain di Stadion Madia Gelora Bung Karno Jakarta. Apa nama judul konsernya nih? Justice World Tour 3 November 2022. Konsernya ini harganya gue dikasih tahu, harga yang paling murah tuh 1,5. Berarti lu kayak di ujung gitu ya, mau ngeliat kecil gitu. Tapi kalau di festivalnya yang paling deket sama stage-nya itu ada di harga 6 juta. Lumayan mahal juga ya. 6 juta gue bisa beli Mio bekas kayak. Terus buat yang VIP package-nya itu ada 3 kategori, ada hold on di 5,2 setengah, terus ada pieces
package di 6,25 juta. Terus yang paling tinggi atau yang paling mahal di konser Justin Bieber di Indonesia itu ada Ghost VIP package di 8,5 juta. Ini nggak tahu nih bisa apa, mungkin bisa handshake, mungkin ada undiannya juga kali, lu bisa meet and greet tuh. Ini biasanya mungkin orang kalau yang edik sekaya gitu banget mungkin beli yang Ghost kali ini ya. Wendy Walters saya beli yang Ghost lah cuma 8,5 juta. Mahalan bajunya kalau dia mau pergi mungkin ya. Kalau lo emang se-prepare itu, seniat itu lu nyiapin baju, gue mau baju yang bagus, yang wah banget gitu. Sedangkan nanti mungkin Justin Bieber pakai bajunya kaosan doang. Ya tahu lah ya. Festivalnya sih di sini ditulisnya CAT ya, festival yang paling deket sama stage-nya itu CAT 1, terus di belakangnya ada CAT 2, sisanya ya udah CAT 3, 4, 5 gitu. Paling murahnya 1,5, paling mahalnya tadi 6 juta. Nggak tahu kalau kamu kalau pengen nonton konser lebih suka di festivalnya atau di tribun gitu, atau lu lebih suka yang VIP gini. Gue nggak tahu VIP ini nontonnya di tribun atau di festival juga ya, gue nggak tahu deh sistemnya kayak gimana. Maksudnya gue nggak tahu nih kalau konser Justin Bieber nih kayak gimana, gue nggak tahu siapa promotornya gitu ya. Terus di konser juga di Asia Tenggara ini ada di beberapa negara ya, ada di Malaysia, terus itu sebelum Indonesia malah 22 Oktober, terus di mana lagi? Abis itu ada dia ke Tokyo juga, abis dari Indonesia ya ke Jepang, pertama ke Nagoya, Osaka, dan Tokyo. Hailey di bawah nggak ya? Mungkin dia nyari duit juga kali ya, maksudnya buat Hailey kan kemarin sempat sakit mendadak tiba-tiba gitu, jadi buat prepare ini kan pasti mau ngasih yang terbaik. Kalau misalnya sakit kayaknya kayak kemarin gitu, kayak Atta kan mau nyewa 1 lantai gitu. Buat keluarganya juga, jadi kalau nengokin bisa istirahat, bisa tidur juga. Gue kurang tahu juga ini konsernya atau turnya Justin Bieber yang keberapa gitu. Pasti ya, buat yang fanatiknya Justin Bieber nggak boleh ketinggalan ya, ini harus lu nonton banget nih. Contoh kayak Wendy Walters gitu. Nah kira-kira Wendy Walters kalau nonton ini bakal ditemenin suami atau nonton sendiri sama teman-teman ya? Reza Arab kira-kira dia mau nonton, jelas nggak ya? Gue sih kalau gitu ngeliat istri gue misalnya, wah ini edik banget dia nih sampai sefanatik itu misalnya sama Korea atau apa gitu, gue agak risih sih. Maksudnya pasti agak cemburu, agak jealous sih. Tapi ini gue lihat di Line Today ada berita terbaru dari Reza Arab dipublish sama Tempo.co. Di sini katanya judulnya Reza Arab mengaku kehilangan segalanya, fans sarankan sampingkan ego. Nah, itu katanya aku kehilangan segalanya itu adalah tweetnya Arab di Twitternya sekitar tanggal 23, berarti which is kemarin ya. Karena Arab juga mungkin lagi down banget nih, dia juga nge-tweet sebelumnya di beberapa hari sebelumnya, katanya dia lagi ngehadapin 3 masalah yang gede banget, dan itu masalahnya secara bersamaan. Pertama gara-gara masalah Paris Fashion Week 2022 yang Fashion Week-nya di Paris gitu, bukan di ajang Paris Fashion Week gitu. Terus ada juga kasus dia katanya dipanggil sama polisi, mungkin kan cuman buat ditanyain keterangan Doni Salmanan gitu. Cuman gue nggak tahu ini kenapa bisa jadi dampak yang gede banget. Mungkin apa gara-gara keseret namanya, mungkin iklannya ada yang batal, endorse ada yang batal gitu, mungkin I don't know juga. And then ada yang bilang nih gosip ya, jadi waktu Reza sama Wendy ini ke Paris itu, pas acara Paris Fashion Week itu, pas baliknya mereka katanya kayak kelihatan gak akur gitu, gak pernah ada story yang lagi barengan gitu, lagi ada satu story yang barengan. Padahal kalau dilihat kan Wendy sama Arab ini bucin banget. Maksudnya apa ya, mereka tuh couple goals juga bisa dibilang iya juga, tapi kayak maksudnya fenomenal, couple fenomenal juga gitu. Misalnya mereka bisa balas-balasan tweet
tweet aja gitu, misalnya nih Wendy nge-tweet apa di reply sama Arab gitu, kayak biasa aja, padahal kan bisa dibilang mereka kan public figure ya, apa yang lu tweet kan pasti kayak viral, bakal dilihat banyak orang gitu. Cuman ini I don't know, dari netizen sih bilang kayak ada yang salah nih, karena mereka setiap habis balik dari Paris itu nggak pernah barengan story atau gimana gitu, nggak kelihatan kayak baik-baik saja. Cuman ada yang bilang juga netizen, ini ada yang respon positif ya, dia bilang ya udahlah namanya lu kayak gini ya, ya udahlah namanya lagi namanya orang nikah gitu, pasti kan ada up and down-nya juga, nggak apa-apa lah jadi bumbu-bumbu gitu. Cuman gue lihat semoga bakal baik-baik saja, karena Reza Arab dan Wendy ini kayak salah satu couple goals yang nggak pengen lah kita ngelihat kalau misalnya mereka udahan atau gimana gitu kan. Kalau misalnya waktu masih pacaran, wah kalau putus nih pasti nggak seru gitu. Nah kayak mereka sudah kelihatannya diciptakan Tuhan tuh emang untuk saling melengkapi, untuk berdua gitu, nggak kayak yang lain-lain ya. Kita doakan semua yang terbaik for Arab dan juga Wendy, jangan sampai yang enggak nih. Apalagi pas di Line Today ini gue lihat lagi move ke another news, ini dipublish sama liputan6.com, katanya ada kabar yang enak tuh dari salah satu artis Indonesia, ada Ola Ramlan, yang kita lihat kayaknya baik-baik aja gitu sama suaminya. Nah ini ada kabar katanya dia gugat cerai suaminya, dan udah keluar tanggal sidang pertamanya itu di tanggal 4 April. Gue baca beritanya tuh masih belum tahu ya ada apa atau kenapa gitu sampai sang istri menggugat sang suami gitu, apa ada salah si suaminya gitu, sampai nggak bisa diomongin baik-baik mungkin dulu atau gimana gitu. Apalagi kan suami dan istri ini public figure, pasti beritanya bakal naik gitu kan. Ya semoga yang terbaik juga. Siapa tahu kalau misalnya gila, gue kepikiran tadi sih, gue kepikiran pribadi gitu ya, jangan-jangan suaminya selingkuh atau main cewek gitu. Enggak kan, ini kan gue gara-gara kebanyakan nonton film aja ya. Dia daripada diterusin mending ya udah cerai aja, dia juga bisa kerja nih istrinya apa gitu ya. Cuman ya itu gara ini aja lah, FTV atau dari film-film aja gitu. Gue kebanyakan nonton film nih kayaknya, apalagi kemarin gue nonton ini Taken ya. Ini yang Taken sih gitu deh, si Liam Neeson kan, istrinya udah cerai sama Liam Neesonnya, terus istrinya udah punya suami lagi gitu. Apalagi di Taken 3 tuh ternyata sadisnya suaminya yang baru ini adalah yang ngebunuh si mantan istrinya si Liam Neeson. Wah emang gue sebelumnya nggak bakal tahu kalau ternyata ada masalah kehidupan kayak gini ya. Ternyata kalau udah suami istri tuh taraf masalah kehidupannya tuh baru lagi gitu. Apalagi yang kayak gini, si suami ngebunuh istri adalah karena si suami juga mau dapetin polis asuransinya ya, dan polis asuransinya itu nggak sedikit cuy, gede, 12 juta dolar. Gila, 1 juta dolar ya lu bisa udah beli apa, ini 12 juta kan lebih gede lagi ya. Udah bisa beli Chelsea belum sih kira-kira? Ya nggak tahu juga ya, itu mungkin yang udah mau bersuami istri bisa pikir-pikir lagi, atau misalnya yang udah emang sudah bersuami istri juga, oke, lu harus tetap tegar dengan masalah-masalah lu. Mungkin bisa cerita-cerita apa aja sih masalah suami istri itu yang baru. Kayak orang-orang yang kayak gue nih belum yang masih belum nikah kayak ketrigger, malah jadi takut nikah gitu. Terus nih next news dari masih Line Today dari fajar.co.id. Gue nggak tahu nih platform berita apa fajar.co.id, cuman nih judulnya sangat menarik ya. Gue bilang nih, ada Wapres Ma'ruf Amin bilang vaksin booster jadi syarat mudik, tapi dari salah satu anak buah Megawati, which is berarti dari PDIP, bilang katanya apakah stoknya udah siap gitu. Nah gue kan kurang ngikutin ya untuk lu vaksin booster ini gimana gitu, karena gue lagi di Padang juga, gue nggak di Jakarta. Mungkin gue kalau di Jakarta pasti iklannya di mana-mana, publikasinya di mana-mana kalau misalnya mau vaksin ketiga gitu ya. Walaupun kayaknya lu bisa daftar juga vaksin ketiga di mana gitu lewat
peduli lindungi kayaknya ada gitu. Oke, gue mau lihat vaksin gue, misalnya lu vaksin baru sekali, lu mau vaksin 2 kali, kira-kira yang dekat dari rumah lu ada jadwal vaksin kedua di mana gitu. Nah mungkin vaksin ketiga gitu juga. Cuman nih gara-gara gue lagi di Padang, gue lagi nggak aware sama kayak ginian, nah lagi ada masalah. Maksud lagi ada apa ya, bukan masalah ya, lagi ada yang dikerjain, lagi fokus ke situ ya, ke skripsi gue. Kayak gue kurang tahu nih tentang booster, tapi kalau emang kayak gitu booster ketiga buat jadi ini mudik, berarti pemerintah juga udah nge-welcome-in kalau mungkin ada yang mau mudik, kalau mau apa kumpul-kumpul atau gimana, tinggal lu cari aja. Kemarin kayak orang tuh udah ada publish gitu, udah kasih tahu kalau lu vaksin ke 1 keduanya lu apa, baiknya lu ngambil vaksin ketiganya adalah booster ketiganya adalah yang ini gitu. Karena kalau vaksin boosternya yang ketiga ini si A, kekebalan lu 22% atau beberapa kali. Kalau yang B tuh mungkin lebih gede lagi atau lu bakal lebih resisten lagi gitu. Nah mungkin bisa dicari infonya ya. Next, oh ini judulnya keren banget sih, gue langsung ngeliat nih kayak ada benernya juga nih, dari Vice, gue nggak tahu bacanya Vice ya, Vice kayak Vice Presiden kan gitu ya, Vice Presiden dibaca Vice Presiden. Ini judulnya kenapa ya kita suka ngedenger lagu mancanegara meski nggak ngerti liriknya. Kayak misalnya nih contohnya ada Despacito, gue nggak tahu ya ini dia ngomong apa, cuman waktu itu kita sering aja denger gitu dan suka diulang-ulang juga, walaupun kalau seringan diulang kita nggak kesal juga. Terus mungkin ada juga lagu Korea gitu, orang dengerin lagu Korea gitu, soundtrack dari drama gitu, kenapa kita suka dengerin walau kita nggak tahu dia ngomong apa gitu, artinya apa gitu, kata-katanya kayak gimana gitu. Wah ini bener juga sih. Kayak misalnya juga yang lain JKT48 gitu, ini udah enak, JKT48 dapat lagu dari AKB tuh ditranslate ke Indonesia. Kalau lu taunya AKB, lu dengerinnya dari bang ngomong bahasa Jepang, emang lu ngerti apa? Tapi anehnya kita tetap suka dengerin ya kan. Mungkin bisa dibaca artikelnya apa maksudnya tuh ya. Terus next juga nih dari Kumparan, viral tulisan sejarah singkat Mall Sarinah dinilai asal-asalan kini dicopot. Jadi kemarin sempat viral juga, kan viral up ya di media sosial. Gue pernah lihat di Instagram apa, jadi kan Sarinah sempat ditutup tuh, yang kayak McD gitu yang sempat viral kemarin. Oh McD Sarinah, McD pertama kali di Indonesia bakal tutup. Nah tapi kan itu tutupnya gara-gara Sarinah ini kan mau direnov gitu, yang tadi mungkin udah agak ketinggalan zaman, mau dimaksimalin space-nya gitu, mungkin dibanyakin juga open space-nya, diperbagus, dipercantik, dibikin up to date. Karena kan Sarinah juga salah satu bangunan ini kan milik negara ya setahu gue ya, karena dulu dibangunnya kan dari inisiasinya Soekarno dan pasti pakai duit negara juga. Nah ini tempatnya kan bagus banget tuh di tengah-tengah Jakarta, tempat-tempat ekonomi berlangsung gitu, tempat orang kerja. Nah ini udah dibikin lebih bagus lagi. Nah tapi itu udah dibukanya ya kalau nggak salah kemarin tuh hari Senin, sekitar tanggal 23 April, 21 Maret kemarin. Dan nama Sarinah ini diambil dari salah satu pengasuhnya Soekarno waktu zaman kecil, waktu dia kecil dulu. Nah viralnya ini ternyata kan kayak oke, ini lah pembukaan gitu, pasti kan harus desain bagus atau gimana gitu. Nah mungkin ada nih iklannya, bukan ada tulisan gitu ya, apa sih namanya gue nggak tahu, pamflet gitu ya apa gimana sih, katanya sih ini adalah kayak tulisannya adalah sejarahnya Sarinah gitu, tapi sejarahnya ini ditulisnya mungkin sama scriptwriternya atau gimana, lagi mabuk atau gimana ya, nggak benar atau asal-asalan gitu. Gue nggak tahu ya, gue nggak baca juga, cuman nih dari beritanya gue simpulin kayak gitu aja. Terus ada apa lagi ya, masih ini dari tempo.co juga ya. Judulnya sih, Juragan 99 pernah klaim beli pesawat sampai dibikin YouTube sama Fitra Eri gitu, mungkin lagi kolaps gitu, sampai pesawatnya ini kan di apa namanya, ditempelin ada tulisannya, entah dicat atau gimana gitu, apa cuma stiker doang, Juragan 99 Corp. Nah ini di judulnya Juragan 99 pernah klaim beli pesawat, ini sindiran Ernest
prakarsa gitu. Sindirannya ini bener sih kalau gue baca sih, ya bener juga gitu. Kata Ernest ya, nggak ada salahnya nyewa jet pribadi, tapi yang salah adalah ngaku-ngaku bahwa itu milik sendiri terus berharap nggak ketahuan pula lugu betul gitu katanya ya. Ya gitulah ya, ini makanya gue orang mau pansos tapi nggak true gitu, mending ya udahlah jadi orang rendah hati aja gitu kan. Apalagi yang punya jet ini kan pasti dia udah tahu gitu, oh ya udah mau disewa gitu, oh iya ini ntar saya stikerin juga ya pakai nama ini, saya mau di branding mungkin apa namanya perusahaannya, oh iya udah nggak apa-apa, nanti ada kena charge-nya juga kan, ada uang tutup mulutnya juga mungkin ya. Sampai-sampai ini di YouTube-nya lu kalau mau nonton sih pasti geli sendiri ya kalau udah tahu kayak gini ya. Gue bacain aja artikelnya. Saat itu Fitrairi memperlihatkan ekspresi terbatuk-batuk, katanya sampai keselak, harga terjangkau katanya, seraya tertawa karena jet pribadi ini tuh seharga 288 miliar. Wah, ini kalau beli Lamborghini ya udah banyak banget ya. Lambo mungkin harganya 10M atau berapa nih. Terus kata Fitrairi, jadi ini pertama kali Mas Gilang punya pesawat pribadi? Katanya iya, yang pertama. Nah ini kayak Fitrairi, ini yang gue kutip ya, Fitrairi manggilnya Mas Gilang gitu, walaupun udah tahu Gilang ini lebih muda dari Fitrairi. Cuman gara-gara waktu itu mungkin Fitrairi taunya Gilang ini adalah banyak duit, atau misalnya wah ini tarafnya atau standarnya dia keadaan status sosialnya lebih tinggi, pasti kan ya udah kita panggilnya sopan gitu, Mas ya. Kalau misalnya kayak yang lebih muda kan pasti bilangnya oh ya dia manggil Ridwan Hanif kan nggak Mas Ridwan Hanif gitu, pasti mah Ridwan Hanif aja. Nah ini kelihatan banget adalah yang gue lihat dari statementnya pengacaranya. Ini kemarin ada di Instagram, cuman gue nggak tahu deh apa gitu Instagram yang gue mau lihat lagi, lupa gitu. Pokoknya pengacaranya katanya bilang iya si Gilang ini dia nyewa gitu, jadi dia manggil Gilang aja nyewa gitu. Manggil Gilang, ngasih statement Gilang ini nyewa adalah cuman manggil nama Gilang gitu. Sedangkan kalau lu tahu nih lu pengacara dan klien lu wow crazy rich gitu, misalnya Haritanu Sudibyo gitu, atau misalnya Bambang atau Michael, siapa yang punya Jarum tuh siapa sih, Michael, coba Hartanto gitu, lo pasti manggilnya Bapak Michael atau Pak Bambang atau Pak Budi gitu. Pasti pakai Pak dong, kayak atau si Orman Paris kan manggil Haritanu Sudibyo kan Pak Hari kan, nggak mungkin Haritanu Sudibyo. Ini udah kelihatan banget kalau saya staraf sosialnya lebih tinggi pengacaranya daripada si Crazy Rich ini kan. Dia manggil, nggak mungkin dia manggil orang kaya tuh si manggil namanya doang Gilang gitu. Gue nggak tahu deh ini komen pribadi gue, sebodoh-bodohnya gue yang gue lihat cuman kayak gitu doang ya. Correct me if I'm wrong, takutnya ini gue cuman belajar juga, gue cuman manusia yang biasa lah ngeliat cuman dari sosial media, ngambil kesimpulan pendek, nggak tahu nantinya bakal kayak gimana. Ini pasti seru sih. Next ada berita lagi nih, wow, dari Indra Kents sama Doni Salmanan nih, dari Mata-Mata dipublikasi dari Land Today. Diduga dapat perlakuan khusus di penjara, polisi bongkar faktanya gitu. Nah ini mungkin ada benernya juga, mungkin kalau kita lihat ya masa isunya gitu, kayak misalnya koruptor aja ada dapat perlakuan khusus di penjaranya sama kumpulan koruptor juga. Misalnya kalau digabung ya pasti koruptor kan nggak mungkin dia tidur, bapak yang terhormat ini kan tidur satu kamar 20 orang gitu kan, pasti takut dibully. Masa iya nanti dia suruh mijit-mijit preman situ kan, makanya dikumpulin aja koruptor sama koruptor gitu. Enak juga kan, siapa tahu udah nyelip nih duit-duit gitu kan, oh iya kebawa gitu. Kemarin Mata Najwa kalau nggak salah ada tiba-tiba wah ada laptop, wah ada printer gitu kan. Cuman kata polisi sih dibilang katanya nih ya, jawabnya dari Pak Gatot, gue nggak tahu, katanya sama saja seperti tahanan yang lain, tidak ada yang istimewa.
Indra Kents sama Doni Salmanan juga nggak ngeluh gitu, udah adaptasi sama suasana sel, nggak ngeluh soal makanan juga karena dulunya kan mereka juga hidupnya susah gitu kan. Kalau misalnya dia nggak bisa makan tempe, tahu tempe, mungkin dari kecil kan udah crazy rich gitu kan. Ya ini orang-orang kocak ya. Udah deh, kita next aja, masih di pekan lagi Liga Internasional. Gue lihat ke extra time di line foam-nya. Mungkin kabar yang bagus sih ini ya, apa perkembangannya siapa sih yang bakal beli Chelsea gitu. Cuman di sini nih ada bukan scouting ya, ada list di League One siapa sih yang punya gaji tertinggi gitu, atau 30 orang yang punya gaji tertinggi di League One gitu. Nah ini udah ada ininya, apa siapa aja gitu, dan yang kalau boleh tebak dari 1 sampai 14 besar tuh adalah pemain PSG semua. Di satu liga ini benar-benar liga-liga kocak ya dia. Mending dibubarin aja liganya kalau gitu. Ini kan udah didominasi satu klub gitu ya, satu orang. Dibilang sih udah bukan didominasi lagi nih, namanya dimonopoli gitu. Si admin bilang Neymar paling banyak, terus nomor 2 ada Messi, nomor 3 ada Mbappe tuh. 3 front depannya aja tuh PSG semua. Terus dari 30 besar selain PSG cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuman ada 9, satu tim aja tuh nggak bisa tuh. Ini 9 selain pemain PSG. Ada Wissam Ben Yedder, Fabregas, sama Nubel. Nah itu dari Monaco. Dari Marseille ada Bakambu sama Milik sama Payet. Sisanya dari Lyon ada Dombele sama Boateng. Satu lagi dari Lille Renato Sanchez. Nah udah gitu. Sisanya nggak ada lagi. Sisanya PSG ya semua. Marquinhos, Verratti, Hakimi, Navas, Di Maria, Wijnaldum, Donnarumma nomor 10, Icardi, Ramos, Paredes, Bernat, Herrera, Kimpembe, Drexler, Kurzawa, Diallo, Tehrer. Nih gue nggak tahu Tehrer ini apa, kan dia nomor 23 loh. Sedangkan Payet aja di nomor berapa, 29 tuh. Payet gue lebih tahu Payet daripada Tehrer gitu. Renato Sanchez deh, mending Renato Sanchez, dia dulu wonderkidnya Piala Dunia. Ini Tehrer gue nggak tahu siapa deh. Udah sih ya, bisa nggak sih dibubarin aja tuh League One ya, masih aja kalau ada orangnya demen PSG ya. Liga Petani bener juga ya. Terus ada berita juga nih 4 jam yang lalu, katanya Chelsea kini diperbolehkan kembali akhirnya menjual tiket untuk pertandingan laga tandang di home ya. Tandang away ya. Liga Champion, untuk di laga Liga Champion via FA dan tim wanita setelah pemerintah Inggris melonggarkan aturan lisensi mereka. Ini lewat amandemen terbaru ya. Namun hasil penjualan tiket ini hasilnya nanti tidak akan masuk ke kas The Blues, melainkan disumbang untuk korban perang Ukraina. Terus buat apa? Kasihan dong pegawainya. Terus nggak boleh kayak gini ya, maksudnya ke kas untuk bayar pegawainya gitu kan, kasihan daripada nanti pegawainya amit-amit deh kalau sampai dipecat gitu. Kasihan juga kalau misalnya kayak tukang parkirnya gitu yang nungguin ini ya, tiket karcis parkir gitu ya. Ya Pak 2.000 gitu. Padahal cuma 1.000, sampai harus gitu kan, dipotong gajinya cuma setengah. Aduh, ini pemerintahnya nggak ngerti lagi. Mending dibuka biasa, cuman alurnya duitnya kemana tuh harus dilaporin ke pemerintah gitu, harus pasti, harus ada barang buktinya, ada surat masuk surat keluar kalau misalnya dari orang-orang gitu kan. Terus ada berita lagi nih, ini ada berita dari Pak Jokowi ya, katanya resmi pemerintah longgarkan sejumlah protokol kesehatan jelang ibadah puasa 2022. Yang pertama, tidak lagi wajib karantina bagi yang baru pulang dari luar negeri, hanya PCR. Oke. Terus dipersilahkan untuk sholat berjamaah dan tarawih di masjid. Alhamdulillah. Terus khusus pejabat dilarang mengadakan buka puasa bersama dan open house Idul Fitri. Khusus pejabat. Jadi jangan, ini sih biar ini ya, maksudnya udah mau 2024 nih, takutnya yang begini-gini kan rawan nanti pemberitaan, takutnya nanti malah
publicity atau ya yang dilihat rakyat kan nggak enak gitu, ntar turun surat suara, mungkin ini masuk nih kayaknya nih yang kayak gini-gini nih gue lihat ya. Terus dipersilakan mudik dengan syarat 2 kali vaksin dan plus booster. Jadi kalau yang mau mudik harus udah booster ya. Wah, mau puasa pasti apa sekarang nih banyak nih nyari tempat booster mana nih. Terus ada pertanyaan, bagaimana yang masih belum lengkap vaksinnya? Kalau misalnya baru dosis pertama wajib menyertakan tes PCR kalau misalnya mau pergi-pergi ya. Terus kalau yang udah dosis kedua hanya disertakan antigen gitu. Terus ada breaking lagi, masih balik ke Chelsea. Premier League telah didesak untuk memperketat seleksi calon kepemilikan Chelsea. Ini dari Sam Chuning nih beritanya nih. Chelsea belum benar-benar dilepas karena muncul perhatian ke Saudi Media Group yang diduga memiliki hubungan dengan pemilik Newcastle United saat ini. Ya mereka kan masih saudara ya. Lihatnya mukanya Arab kan. Terus ada 25 nominasi Premier League Hall of Fame 2022. Pilih 3. Oh, nih gue baca ini ada siapa aja. Ada Tony Adams, Sergio Ramos, Sol Campbell, Peter Cech, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Patrick Evra, Les Ferdinand, Rio Ferdinand. Terus ada Robbie Fowler, Vincent Kompany, Matthew Letizia, Gary Neville, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Teddy Sheringham, John Terry, Yaya Toure, Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, Edwin van de Sar, remaja Matic, dan Ian Wright. Ini kayak kebanyakan pemain MU. Ini gue lihat nih pemain Chelsea cuma 4. Terus ada apa lagi nih? Wow, ini dari Hector Bellerin ya, ada statementnya. Sulit untuk melihat jika kita lebih tertarik membahas perang Rusia Ukraina dibanding yang lain. Tampak rasis dan kurang empati menurut saya. Nyawa hilang di banyak negara. Kami hanya peduli dengan mereka. Tak ada yang berbicara tentang Palestina. Wow, respect kata admin Extra Time. Terus ada ini fotonya Pogba sama Mourinho, gue bacain aja ya. Pogba akui pernah depresi di awal karir bersama MU. Kata Pogba, aku pernah mengalami depresi dalam karir, tapi kami tidak pernah membahasnya. Terkadang Anda bertanya soal diri sendiri, lalu ingin mengasingkan diri. Itu adalah tanda-tanda tak terbantahkan gejala depresi. Terus, secara pribadi, semua berawal saat dilatih Jose Mourinho di MU. Aku jadi mempertanyakan diri sendiri, menduga-duga apa aku berbuat salah karena aku tidak pernah mengalami momen-momen itu di dalam hidupku. Oh, nih orang kurang adaptasi ya sih kayaknya. Terus ada Raheem Sterling ikut bermain tarkam bersama Pangeran William di sela kunjungan kerajaan Inggris ke Jamaika. Oh, sungguh down to earth. Acara ini merupakan bagian dari tur Karibia yang dilakukan Pangeran William dan juga Kate Middleton selama seminggu ke depan. Wow, Pangeran William main bola juga. Oh iya bener dong. Pakai ini lagi baju apa? Rompi pemain cadangan gitu. Ada Raheem Sterling. Gue nggak bisa tahu sih Raheem Sterling yang mana. Kalau Prince William kelihatan ya rambutnya agak botak gitu. Terus pasti Kaukasian juga. Wow, ini jago gocek sih Sterling ya. Dan ada ini yang kemarin sempat viral ya, Brandon Franco Wida. Itu kemarin dia mungkin main FIFA atau apa, gue kurang tahu. Terus katanya emailnya nggak di-hide atau gimana, jadi orang-orang tahu emailnya dia. Terus dia main ternyata dapetin Ronaldo. Sampai ada statement, kita harus terima kenyataan Ronaldo is better than Messi gitu. Terus ada statement dari Zlatan Ibrahimovic, katanya kesedihan terbesar akan menjadi milik kalian karena tidak akan bisa melihatku bermain lagi. Kalian harus menikmatinya sekarang karena tidak akan pernah melihat pemain seperti gue lagi. Yoi, sungguh percaya diri ya si bapak ini. Sombongnya dia tuh enak banget kalau kita baca-baca ya. Next ada masih tentang siapa sih yang bakal jadi next transfernya MU. Ini ada fotonya Erik ten Hag ya, gue bacain lagi. Dari Fabrizio Romano di beritanya, dalam pertemuan dengan manajemen MU, Erik ten Hag ingin mendengar tentang anggaran dan rencana MU untuk masa depan. Benar ya, biar dia nggak
ini juga nggak salah nih nanti kalau mau ngambil keputusan. Kemampuan bahasa Inggrisnya kini telah meningkat dan Ten Hag merasa siap untuk segera mencoba pengalaman di Premier League. Manajemen United juga masih akan bertemu dengan beberapa kandidat lain kayak Pochettino, Luis Enrique, Julian Lopetegui. Proses juga berlangsung gitu. Cuman ada desas-desus kalau misalnya Erik ten Hag jadi, dia perlu asisten gitu. Asistennya katanya bakal ada yang dibilang tuh Robin van Persie gitu. Maksudnya ngebantu di bahasa Inggrisnya juga, dia legend, salah satu legendnya United juga gitu. Walaupun di akhir-akhir masa karirnya dia baru ke United, tapi pas dia di United dia menangin banyak trofi juga ya, EPL gitu kan. Seneng deh dia tuh masa karirnya, masa akhir-akhir karirnya Sir Alex Ferguson juga kan. Terus ada sesi latihan perdana wonderkid Indonesia Pratama Arhan di Tokyo Verdy. Ini kayaknya dia di Liga 2-nya Jepang nggak sih Tokyo Verdy ini? Bentar. Kemarin kan udah viral juga tuh waktu dia mau pas pindah gitu, dikabarin pindah. Gue baca di Wikipedia ya, Tokyo Verdy adalah klub sepak bola profesional Jepang yang saat ini bermain di kompetisi J2 League, benar, Liga 2. Klub ini bermarkas di Tokyo, dibentuk dengan nama Yomiuri FC pada tahun 69. Tokyo Verdy merupakan salah satu klub dengan catatan prestasi besar di Jepang. Wow, semoga bisa lolos ke Liga 1 dan bertahan juga di sana. Ini gue kalau jadi Arhan seneng ya, maksudnya dia stay-nya kan di ibu kota juga gitu, nggak kayak misalnya lu main di IPL gitu terus lu stay-nya di Liverpool atau di MU gitu kan. Pasti banyak juga pemain yang mikirinnya gue pengen udah gue di klub London aja gitu, nggak apa-apa dah lebih kecil daripada MU Liverpool, cuman enak kalau di London gitu, akses transportasi semuanya bagus, akses bagus, sekolah buat anaknya bagus, buat istrinya juga senang mungkin gitu kan. Itu salah satu privilege mungkin kalau di ibu kota ya. Makanya mungkin ini yang buat gue kepikir juga kenapa AHPS Pati tuh pindah dari Pati ke Bekasi gitu. Oke, kalau di Bekasi kan enak, stadion ada gitu, lebih lega. Oke, buat nanti lu logistik pasti mudah juga gitu kan, kemana-mana bus udah ada tol gitu. Oke, lebih pom bensin banyak, pasti logistik lebih mudah. Dan kalau misalnya lu mau datengin pemain-pemain Inter gitu ya, pasti ya udah gue main aja, dia juga klubnya di ibu kota gitu, masih enak gitu. Walaupun di Bekasi ya, pinggiran banget. Nggak tahu statement gue bener apa enggak, lu setuju apa enggak, pasti lu kepikiran juga. Terus ini ada daftar kekayaan pemilik yang mau beli Chelsea, ini ada listnya ya, dari yang paling gede sampai yang enggak. Gue bacaan dari yang kecil dulu. Ini dari negara Afrika ya, gue nggak tahu nih. Ada Siako, kekayaannya 7,7 miliar, bukan miliar ya, berarti 7,7 juta pound sterling. Terus ada Candy 1,5 miliar pound sterling. Terus ada Johnson dari US, Candy tadi dari UK. Johnson ini 4,2 miliar pound sterling dari US. Terus ada Resier dari US juga, kekayaannya sama 4,2 miliar pound sterling. Terus ada Bayrak dari Turki nih, dari kekayaannya 8,3 miliar pound sterling. Terus ada Forensium dari Boehly dan juga Wish, ini berarti US sama Swiss ya, 8,9 miliar pound sterling. And then ada Griffin dan Crickets, ini dari US, Cricket Family kayaknya 24,4 miliar pound sterling. Tapi yang paling gede itu ada dari Saudi Media Group yang total kekayaannya 1 triliun, bukan triliun, ini di atas triliun, apalagi 1 triliun pound sterling. Wah, ini lebih gede lagi kayak dari siapa namanya, Roman Abramovich ya. Kita semoga yang beli Arab ya. minyak Arab. Wah, kalau ini, kalau di yang musuhnya Chelsea nggak bakal seneng ya, Chelsea nggak jadi bangkrut gitu. Terus ada transfer Erling Haaland di musim panas nanti dikabarkan akan menelan biaya sebesar 200 juta euro plus gaji sebesar 50 juta euro per musim. Wah,
Gila, kok bocil kaya ini ya. Terus ada fotonya Greenwood. Kira-kira nih ada yang tahu kabarnya Greenwood apa, masih main bola apa enggak? Dia kan sempat viral kemarin ya, KDRT atau aniaya ceweknya gitu. Terus banyak yang berharap atau ngedukung Napoli supaya menangin Scudetto musim ini. Apalagi ya, breaking, ketua supporter Chelsea daerah Chicago, Brian Wolf, telah meminta maaf kepada pemerintah UK agar menolak tawaran dari Brian Wolf telah meminta kepada pemerintah UK agar menolak tawaran dari Cricket Family karena keluarga tersebut adalah seorang donatur untuk Donald Trump. Supporter Chelsea siap melakukan protes apabila Cricket Family dimasukkan ke dalam daftar utama calon pemilik klub. Selain itu, Cricket Family dianggap rasis dan punya sentimen terhadap orang Asia, Islamophobic, serta tidak becus mengurus klub baseballnya, Chicago Cubs. Oke, semoga ya, gue juga nggak pengen sih kalau punya sama Chelsea dibeli sama orang Amerika ya. Kita lihat kayak Liverpool, terus siapa lagi yang punya sama Amerika, Arsenal gitu, nggak berkembang. Padahal pemilik Arsenal tuh kemarin dia jor-joran buat tim NFL-nya kan, supaya tim NFL-nya ini bisa menangin Super Bowl. Iya, terus menang dia Rams itu kan. Buat Arsenal enggak, aturan lu mendingan lu ini dah investasi ke bola daripada American football ya, karena bola ini yang dilihat satu dunia istilahnya nih, kayak Super Bowl sama Piala Dunia World Cup gitu. Penontonnya atau seasonnya atau viralnya itu lebih ke World Cup lah. Pokoknya gitu ya. Coba gue lebih pahami lagi nih beritanya. Ketua supporter Chelsea daerah Chicago, Brian Wolf, telah meminta kepada pemerintah UK agar menolak tawaran dari Cricket Family karena keluarga tersebut adalah seorang donatur Trump. Politik juga. Terus ada berita lagi nih dari Fabrizio Romano, Erik ten Hag telah melakukan interview untuk menjadi manajer baru MU pada hari Senin. Ini barengan sama Sarinah buka ya. Ajak tidak akan menghalangi langkah ten Hag karena hubungan baik MU, terutama karena adanya Edwin van der Sar. Namun MU harus menebus 4 juta pound sterling untuk merekrut ten Hag. Nggak apa-apa, dikit itu, penting bisa bawa prestasi gitulah ya kalau kata manajemen MU. Terus ada harga terbaru dari Declan Rice yang dipasang sama West Ham, yaitu sekitar 150 juta pound sterling. Nggak kemahalan itu ya. Dia mungkin gara-gara darahnya Inggris juga gitu. Masalahnya di IPL kan ada peraturan gitu, minimal ada 4 pemain yang harus dari akademi klub gitu. Terus ada 8 pemain yang harus dari akademinya tuh di Inggris gitu. Peraturan itu sih makanya ngebuat pemain Inggris tuh mahal. Terus rumor jersey Chelsea yang keempat, Chelsea Milan. Ini ada kayak sentuhan, ada saljunya gitu karena ada warna putihnya cuy. Terus ada berita apa lagi dari Lewandowski. Meski bersama sang agen saat ini sedang memantau pasar karena merasa tidak senang dengan situasi kontraknya bersama Munchen sekarang, kedua belah pihak saat ini juga belum ada kesepakatan apapun terkait perpanjangan kontrak. Lewy saat ini ingin bertahan di Munchen dan perpanjangan kontrak baru. Namun jika tidak ada kesempatan yang sesuai, maka dirinya akan sangat terbuka untuk pergi. Ini berita dari Fabrizio Romano juga, jadi ring 1 trusted juga. Terus dari Inter nih yang katanya siap nawarin gaji buat Dybala sebanyak 7 juta euro per tahun dan kontraknya berdurasi 4 tahun buat Dybala apabila Alexis Sanchez pergi meninggalkan klub. Berarti harus nunggu Sanchez cabut dulu dong. Iya, Sanchez gaji tinggian sih ya. Terus Chelsea diperkirakan akan terjual dengan harga 3 miliar pound sterling. Itu setara 57 triliun. Set, orang punya duit 57 triliun. Gimana rasanya itu Pak itu ya, Hairil Tanjung punya duit segitu tuh.
57 triliun. Wah, gue bisa ngebahagiain nyokap gue tuh. Dan menjadi penjualan terbesar sepanjang sejarah bisnis olahraga, mengalahkan penjualan Brooklyn Nets sebanyak 2,5 miliar pound sterling. Wow. Beritanya dari Athletic UK. Nah, ini ada ngedit gambar ya. Kalau misalnya di Bala itu bakal ke Rans Cilegon. Terus ada fotonya Aji Karim Benzema yang lagi cedera dan dia ngelakuin bekam sunah rasul ya. Ini cepet nih baliknya nih pas ini. Terus juga pas balik nggak down gitu for performanya gitu. Terus ada breaking news ini, katanya Britania Raya dan Irlandia hampir dipastikan akan menjadi tuan rumah bersama di ajang Euro 2028 karena UEFA belum menerima lagi proposal dari negara lain hingga tenggak waktu Rabu besok. Lah, kenapa nih negara lain diancam atau gimana? Terus ada kiper Ajax Amsterdam Andre Onana baru saja terlibat kecelakaan mobil dalam perjalanan menuju kamp pelatihan timnas Kamerun. Namun menurut pihak kepolisian sang pemain itu nggak mengalami cedera yang serius. Alhamdulillah. Terus melalui akun Instagramnya Marc Marquez, dia ngasih tahu kalau dirinya kini mengalami cedera diplopia atau memiliki pandangan ganda sesudah insiden kecelakaannya dia di Mandalika. Terus ada apa lagi? Oke, coba sekarang kita ke setelah extra time, gue mau lihat line form-nya kabar Liga Inggris. Nah, ini dia kabar Liga Inggris. Ini langsung fotonya ada Tammy Abraham yang gue bacain. AS Roma telah menetapkan harga sebesar 100 juta pound sterling apabila ada klub yang ingin merekrut Tammy Abraham pada musim panas ini. AS Roma dikabarkan telah memilih untuk menjual sang pemain pada musim panas ini daripada kehilangan dia seharga 67 juta apabila Chelsea mengaktifkan opsi pembelian kembali pada tahun 2023. Wah, bener juga sih. Tapi Chelsea keren juga, dia ngejual berapa gitu. Cuman kalau dijual ke AS Roma terus performanya bagus ya mending gini. Terus ada ini, oke, yang tadi gue bilang dari Hector Bellerin ya. Terus ada apa lagi? Masih soal Chelsea tadi yang udah dari ini. Oh ya, nih breaking. Kiper Southampton Fraser Forster dipanggil timnas Inggris untuk menggantikan Sam Johnstone yang mengundurkan diri karena sakit. Oke. Caps pertamanya apa gimana ya? Gue kurang tahu juga. Berita Foster menjadi pemain ketiga Southampton yang dipanggil Gareth Southgate setelah James Ward-Prowse sama Kyle Walker-Peters. Eden Hazard sangat frustasi dan kesal dengan situasinya di Real Madrid saat ini. Dia ingin hengkang pada musim panas ini karena minimnya menit bermain. Ya, dia sampai ngemain di El Clasico kan. Silah. Hazard dikabarkan ingin kembali bermain di Premier League dan juga Chelsea. Ada prediksi dari Ozil yang bakal juara EPL nih. Dia nge-tweet ya, kayaknya yang bakal juara EPL tuh ada Manchester City. Terus yang juara Champions League ada Liverpool. Sedangkan yang juara Piala Dunia adalah Inggris. Kayaknya Chelsea nih, atau Chelsea FA ya. Tapi Chelsea bisa lah Champions League juga ya. Terus ternyata yang main sama Prince William di Jamaika nggak cuma Sterling, ada Leon Bailey juga. Wow. Leon Bailey kalau nggak salah ya dia dari Jamaika juga ya darahnya. Terus ada Ruben Neves yang akan membela Wolves yang absen karena cedera ini hingga bulan Mei karena mengalami cedera lutut saat sesi latihan di timnas Portugal. Sampai bulan Mei emang udah sampai akhir musim udah. Terus ada Costa Tsimikas yang telah menarik banyak minat dari beberapa klub di Eropa pada musim ini karena performanya yang impresif. Liverpool akan berusaha untuk mempertahankannya agar tidak dia pergi ya. Makanya jangan pelit-pelit ngasih gaji ya. Ini kalau misalnya dia back kiri kan, sampai salah aja mau pergi tuh, lu mau perpanjang, ya Allah ngasih duit ya udahlah.
pelit-pelit amat emang nih dari US ya ininya kalau ownernya. United Kingdom dan juga Ireland. Oh iya, ini tadi udah. Oakley Cannonier adalah boy yang memberikan bola tendangan corner kepada Arnold saat melawan Barca di semifinal Liga Champions tahun 2019. Sekarang dia telah mencetak 20 gol dalam 18 kali pertandingan di Premier League untuk Liverpool U18. Wah, ini IPL U18 juga ya. Keren. Emang boy itu kayak pemain akademi ya. Makanya banyak juga tuh pemain Chelsea, Mason Mount dulu juga pernah kan. Terus ada apa lagi nih? Anthony Martial merasa tidak cocok dengan sistem di Sevilla. Dia marah karena diganti lebih awal saat melawan Sociedad. Dan akhir pekan lalu juga frustasi dengan situasinya saat ini. Martial ingin kembali ke MU pada musim depan. Ngapain deh, udah lu mending jangan ke MU, udah minta jual aja. West Ham telah menetapkan harga yang tadi ya buat Declan Rice. Terus para pemain Newcastle United yang saat ini sedang melakukan sesi latihan di Dubai meskipun libur internasional. Wah, enak banget ya. Sekalian jalan-jalan di Dubai, banyak duit sih. Manajer timnas Yunani, Gustavo Poyet, sedang mempertimbangkan untuk menunjuk Kostas Tsimikas sebagai kapten baru tim Yunani. Bisa. Karena dia di klubnya bagus kan, maksudnya main di IPL, di Liverpool lagi gacor juga. Salah satunya juga gara-gara dia performnya impresif juga. Ya why not lah. Liverpool tidak akan berencana untuk memperpanjang kontrak di Divock Origi. Pemain asal Belgia itu ingin mencari tantangan baru. AC Milan yakin dapat menyelesaikan kesepakatan dalam waktu dekat untuk pembicaraan sedang berlangsung dengan agen Origi dan akan pergi dengan status bebas transfer. Wah, ini dari Fabrizio Romano. Terbukti ya nggak bakal lanjut berarti Divock Origi. Ya mungkin Divock Origi bener juga, oke gue pengen tantangan baru daripada gue stay di Liverpool tapi jadi cadangan, karena pasti daripada Firmino nggak main, yang dimainin Jota kan, sedangkan dia bakal pasti jadi super sub mulu gitu. Apalagi kalau misalnya dia tetap di Liverpool dan naik gajinya dikit karena ownernya pelit. Terus ada Laura Woods, salah satu presenter di Sky Sport. Ini dia ngekritik komentar Gabriel Agbonlahor yang tidak menyukai selebrasi Arsenal. Katanya Laura, saya suka Arsenal merayakan kemenangan itu. Jika mereka tidak diizinkan untuk merayakan, apa gunanya untuk datang ke pertandingan? Jadi tolong berhentilah menghakimi mereka yang ingin melakukan selebrasi. Itu hal yang mereka apabila ingin melakukan hal itu, dan itu adalah sesuatu yang indah di sepak bola gitu. Jadi tahu sirik aja tuh. Mau selebrasi mau apa-apa. Terus ada para pemain dan staf kepelatihan bulu tangkis Indonesia mengunjungi Wembley Stadium dan bertemu dengan John Terry. Ini gue nggak tahu ini siapa sih yang ngebayar John Terry, yang ngontak John Terry sampai John Terry mau nih bikin rekening Taplus Muda. Apa sih dia dibayar juga deh buat ini, megang jersey BNI. Gue cukup bangga sih, gue fans Chelsea, gue pakai BNI juga, Taplus Muda juga. John Terry jadi brand ambassador BNI. Wow, sungguh saya sangat berharap. Terus ada Barcelona telah bergerak untuk mendatangkan Raphinha dari Leeds United dalam beberapa minggu. Raphinha adalah menjadi daftar incaran dan sang pemain akan senang untuk bermain dengan Barca. Laporta juga memiliki kedekatan dengan agen pemain Deco. Namun sampai saat ini belum ada pembicaraan yang resmi antara Barcelona dan Leeds United. Itu dari Fabrizio Romano ya. Terus breaking dari City, Ederson telah ditarik dari skuad Brazil untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia akhir bulan ini karena dia sakit. Beritanya dari Atlantic. Ini kocak nih. Ada fans MU yang foto dengan trofi IPL-nya Manchester City. Jadi trofinya IPL ini ada bendera tulisan Premier League tapi pakai warnanya City, putih biru biru muda. Sedangkan fans MU pakai baju MU sama ngibarin bendera MU. Nggak tahu diri emang. Terus ada breaking lagi nih, Fernandinho umurnya 36 tahun akan membuat keputusan tentang masa depannya di akhir musim ini.
Pep Guardiola ingin Fernando tetap stay bertahan untuk musim depan dengan klub, dan kontrak pemain ini bakal habis di musim ini. Cuma nggak tahu kalau Fernandinho mau tantangan baru, mau main reguler, pasti dia main tempat lain kan. And then ada MU yang akan membuat keputusan tentang masa depan Dean Henderson pada akhir musim ini. Newcastle United salah satu klub yang tertarik untuk mendatangkan Henderson dari musim lalu biar bisa main reguler, karena kiper bagus juga. Terus ada Arsenal yang belum melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan agen William Saliba mengenai kontrak barunya. Kedua belah pihak diperkirakan akan bertemu dalam beberapa minggu ke depan. William Saliba akan menjadi bagian Arsenal di masa depan. Kontrak sama pemain bakal berakhir pada tahun 2024. Paulo Dybala yang bakal meninggalkan Juventus secara gratis free transfer karena nggak bakal menandatangani kontrak baru. Sebenarnya Dybala telah sepakat untuk memperpanjang kontrak pada bulan Oktober tahun lalu dengan gaji 8 juta euro per tahun plus 2 juta euro hingga musim 2026. Namun Juventus memutuskan untuk mengubah kesepakatan. Mungkin Dybala performnya tidak kayak dulu, makanya dia kayak gini juga ya. Beberapa tim Premier League tertarik untuk merekrutnya pada musim panas ini, kata Fabrizio Romano. Terus ada Arsene Wenger tidak menutup kemungkinan untuk kembali menjadi manajer setelah meninggalkan Arsenal selama 4 tahun. Saya pikir seperti seorang pria yang tidak lagi menggunakan narkoba, saya juga berpikir bahwa saya dapat berkontribusi untuk sebuah tim dengan cara yang berbeda. Terus ada Julian Nagelsmann yang tidak akan meninggalkan Munchen untuk saat ini meskipun ada ketertarikan dari United. Nagelsmann lebih tertarik untuk menjadi manajer Liverpool atau City apabila klub sama Guardiola udah cabut gitu. Mungkin mereka mau istirahat klub sama Guardiola kan. Terus ada Jurgen Klopp mengonfirmasi bahwa Robertson telah ditarik dari skuad Skotlandia untuk pertandingan persahabatan di akhir bulan ini karena positif COVID-19. Dia akan melakukan pemulihan agar bisa pulih lebih cepat jelang pertandingan melawan City di setelah laga internasional. Wow, big match ya. Terus ada Jose Sa yang dipanggil timnas Portugal untuk pertandingan playoff Piala Dunia melawan Turki di akhir bulan ini. Berarti hanya ada satu negara ya di playoff ini yang bakal lolos ke World Cup. Kira-kira siapa nih? Portugal atau siapa? Italia. Jose Sa menggantikan Anthony Lopez yang mengalami cedera. Terus ada Naby Keita yang telah ditarik dari skuad timnas Guinea untuk pertandingan persahabatan pada akhir bulan ini karena mengalami cedera lutut. Ini berarti balik lagi ke Jose Sa sama timnas Portugal ya. Berarti kiper Portugal tuh Rui Patricio, Anthony Lopez, malah Jose Sa enggak, padahal Jose Sa main di IPL. Terus ada Jarrod Bowen kemungkinan masih akan absen di perempat final Euroleague melawan Lyon karena cedera patah tulang di kakinya yang semakin parah. Waduh, jangan sampai diamputasi ya, kalau katanya patah kakinya makin parah tuh kan, infeksi tuh gimana. Terus ada breaking juga, Liverpool sama Arsenal tertarik untuk mendatangkan Cody Gakpo, 22 tahun, pemain dari PSV. Terus apa lagi nih? Harganya udah ditetapin sekitar 35 sampai 50 juta euro. Terus ada William Saliba yang dipanggil sama timnas Prancis. Dia ngegantiin Benjamin Pavard yang positif COVID. Terus ada Oli Watkins yang juga dipanggil ke timnas Inggris. Terus Mick Dean dikabarkan preferee ya, ini wasit ya, bakal pensiun jadi wasit di akhir musim ini. Terus ada kiper dari West Ham yang tertarik untuk memperpanjang masa peminjaman, yaitu Alfonso Areola pada musim ini, 29 tahun. Dia berarti kontraknya tuh dipunya sama PSG. Hammers memiliki opsi pembelian seharga 11 juta euro pada akhir musim ini. Kontrak Areola di PSG akan berakhir pada 2023. Jadi diperpanjang setahun, terus nanti pas udah di bulan Januari 2023 si
West Ham sign kontraknya, jadi datangnya free transfer. Pintar juga. West Ham dikabarkan lebih memilih untuk mendatangkan Areola secara gratis, benar kan, di tahun depan. Terus ada apa lagi? Oke, belum ada lagi ya. Yuk sekarang coba lihat di line formnya kabar Chelsea Indonesia. AS belum memberikan sanksi ke oligarki Rusia Roman Abramovich karena Presiden Ukraina Zelensky mengatakan bahwa Abramovich bertindak sebagai perantara dalam pembicaraan damai dengan Rusia. Gitu. Plot twist, Rusia Ukraina damai, sanksi Chelsea dicabut dan gak ada kali jual. Wah, seneng. Itu kata admin kabar Chelsea ya. Reni Group sedang mencari komitmen yang mengikat dari penawar tentang pengeluaran masa depan Chelsea dan stadionnya sebelum memutuskan daftar pendek penawar. Reni Group dalam 24 jam akan mencari jaminan tentang pendanaan Chelsea di luar biaya renovasi klub dan harga akuisisi. Nih opsional lainnya ya. Terus ada rumor yang mengatakan bahwa Saudi Media Group ini dapat backingan dari Turki Al-Sheikh. Turki Al-Sheikh ini adalah penasihat kerajaan Saudi Arabia yang dimana berhubungan sama pemerintah sana. Rishi Sunak, Menteri Keuangan Inggris yang mengawasi penjualan Chelsea ini tidak mendukung pendekatan dari Saudi Media untuk membeli Chelsea dikarenakan reaksi yang baru-baru mengenai penjualan Newcastle ke dana investasi Saudi yang terkait ke Muhammad bin Salman. Jadi istilahnya nggak boleh ada satu owner yang punya 2 klub di satu liga gitu ya. Tapi di lain hal, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Menteri Olahraga Inggris Nigel Huddlestone keduanya menyebutkan bahwa Inggris sangat terbuka dengan Saudi Arabia mengenai investasi. Bahkan kabarnya Boris Johnson ingin mengamankan pasokan minyak dari Timur Tengah guna mengurangi ketergantungan sama Rusia. Gitu. Jadi mendingan yang beli itu Arab, jadi kerjasama sama Inggris bakal membaik. Nah, sedangkan nanti Inggris dia bakal mengurangi ketergantungan minyak sama Rusia. Jadi ketergantungan minyaknya sama Timur Tengah aja. Gue mending gitu sih, nggak apa-apa sama Arab kayak nggak ada jaminan keluarga Rickard akan masuk dalam daftar pendek membeli Chelsea. Dengan Reni yang belum memutuskan, sumber yang dekat dengan kesepakatan itu mengatakan daftar 3 orang sedang direncanakan. Berarti kemarin masih gosip aja ya. Katalin Kim mengatakan kami adalah konsorium yang sangat seimbang dengan keuangan yang sehat, calon sponsor seperti Samsung kembali, pengalaman dalam operasi olahraga dan sepak bola, kecintaan untuk Chelsea dari Nick dan saya. Semoga saja. Jadi Nick Candy sama orang Korsel nih gabung ya. Dia nge-tweet, nge-reply di Instagram nih si Katalin Kim. Terus pihak FM perbolehkan Chelsea yang tadi tiket ya. Banyak banget artikel yang males gue bacanya. Oke, dari kabar Chelsea Indonesia, Lenfumnya itu dulu. Berarti sekarang kita ke The Blues Indonesia. Roman Abramovich akan membantu masalah keuangan Chelsea dengan secara resmi diizinkan oleh pemerintah untuk memberikan dana 30 juta dari perusahaan induknya Fordstam agar klub tetap bertahan dalam masalah keuangan yang ada saat ini. Gila, thanks God. There's a campaign against Chelsea, kata Jose Mourinho. Jadi ada suatu gerakan untuk melawan Chelsea gitu. Liga Premier telah didesak untuk memblokir pengambil alihan Chelsea yang terkait dengan Saudi. Kewaspadaan meningkat tentang tawaran Saudi Media Group karena hubungan ke penguasa Saudi Media Group karena hubungan ke penguasa Saudi yang mengontrol PIF yang juga pemilik Newcastle. Newcastle bisa dibeli sama pemerintah Arab, tapi Chelsea tidak bisa dibeli oleh media group yang swasta.
Bisa dong kalau swasta ya, kok tidak bisa. Reini akan mencari ini benar tadi yang jadi komitmen. Elliott Management, pemilik AC Milan yang berbasis di Amerika Serikat, telah setuju untuk menjadi investor minoritas Chelsea FC jika tawaran pengambil alihan Nick Candy berhasil. Oke. Terus penawar berbasis di Amerika Serikat ditetapkan untuk difavoritkan mendapatkan Chelsea. Diharap akan ada 3 atau 4 penawar pilihan. Ini gara-gara perang Ukraina Rusia diiniin banget ya sama Amerika nih, sampai Chelsea dari yang tadinya dari tangan dari tangan Roman Abramovich yang orang Rusia dibeli sama, malah nanti jatuhnya ke Amerika gitu. Tapi nggak bisa sih kalau misalnya Abramovich nggak mau tekan kontrak juga kan. Katanya Chelsea juga kemungkinan akan mendapatkan harga tertinggi yang pernah dibayarkan. Oh iya, ini tadi nih. Terus sorry. Oke, belum ada lagi. Coba sekarang kita ke line foomnya Chelsea Indonesia. Wah, belum ada update dari line foomnya Chelsea Indonesia. Wah, ada apa nih? Kita lihat ada pertandingan. Arsenal dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Felipe Coutinho di bursa transfer musim depan. Beritanya gitu. Toni Kroos, jika kami memperbaiki kesalahan kami akan menyingkirkan Chelsea. Oh, maksudnya kesalahannya waktu kemarin di El Clasico kan. Enggak lah, Chelsea bisa. Chelsea akan diperbolehkan, oh ya tadi jual tiket. Terus apa lagi ya? Nggak tahu nih. Oke, mungkin udah beritanya segitu dulu, nggak ada yang lain. Iya bener, nggak ada yang lain. Oke deh, thank you semuanya yang udah dengerin. Udah berapa menit nih? Wow, 1 jam 7 menit. Thank you semuanya yang udah dengerin. Jangan lupa kalau suka di like. Jangan lupa, thank you juga yang udah mau komen dan ngobrol-ngobrol via DM. Mungkin kalau ada yang mau nge-DM juga. Terus oke, jangan lupa kalau mau nungguin, mau denger juga gitu kan, siapa tahu ada. Doain gue juga semoga rajin bikinnya, nggak males-malesan. Jadi ya be better every day kan. Thank you semuanya, dadah, sehat-sehat selalu.